Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Pemirsa, tema kita hari ini di Dokter Kito akan membahas epistaksis bersama dengan narasumber yang telah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa, ada Dr. Wenti dan juga Dr. Elsa. Halo Dokter Elsa. Bagaimana kabarnya hari ini Dokter Elsa? Baik. Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat hari ini? Semangat dong. Semangat ya. Selanjutnya juga ada Dokter Wenti. Halo Dokter Wenti. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat? Semangat walaupun cuaca di luar hari ini agak mendung ya. Iya. Tetap semangat hari ini pemirsa, karena hari ini kita akan membahas epistaksis. Dokter Wenti, secara definisi epistaksis itu apa dokter, dan sebenarnya paling umum ini kondisi seperti apa? Oke. Jadi epistaksis itu adalah sebuah gejala sebenarnya ya. Dia bukan suatu penyakit, bukan satu penyakit, tapi gejala yang ada dasarnya nanti bisa dari penyakit yang lain. Jadi epistaksis itu adalah mimisan. Kalau kita kenal dengan namanya mimisan, merupakan suatu gejala dari suatu penyakit. Ya, penyebabnya banyak nanti ya. Kita akan bisa bedakan nanti mimisan yang dari depan sama yang dari belakang. Kemudian apa yang harus dilakukan atau pertolongan pertama apa yang harus dilakukan jika terjadi mimisan. Kalau mimisan ini Dokter Elsa, apakah dia memang gejala yang biasanya diidap oleh penyakit yang serius atau biasa saja? Kalau lebih lengkapnya nanti ada di slide Dr. Wenti ya. Cuman nggak bisa juga kita bilang ada yang penyakit biasa saja apa penyakit berat, karena dia adalah suatu gejala dari suatu penyebab seperti itu ya, dari suatu penyakit. Jadi kalau kita bilang apakah ini termasuk yang gejala yang dari suatu penyakit yang berat, bisa jadi. Apakah ini adalah suatu dari gejala yang penyakit yang ringan, bisa jadi. Karena nanti ada yang penyebabnya ada penyakit yang dari trauma sendiri, atau dari penyakit non trauma, atau mungkin dari penyakit yang dari tumor. Akan banyak penyebab dari mimisan itu sendiri. Tapi kalau pada dasarnya yang paling sering itu kan memang pada anak-anak ya. Nah, kalau pada anak-anak biasanya itu disebabkan oleh trauma. Trauma artiannya mungkin karena dia sering memasukkan jari ke dalam hidungnya, seperti itulah, terus terbentuknya luka, baru nanti investasinya adanya perdarahan atau mimisan tadi. Artinya banyak penyebab ya. Baik, kita akan mengetahui apa saja penyebab-penyebabnya. Kita langsung ke Dokter Wenti. Oke, kita bahas ya. Jadi sebenarnya epistaksis itu adalah berasal dari bahasa Yunani ya, kalau kita lihat dari epis dan taksis biasanya ya. Oke, jadi epistaksis itu bukan suatu penyakit, lagi-lagi ya. Epistaksis itu bukan suatu penyakit, tapi melainkan gejala dari suatu kelainan yang hampir 90%-nya dapat berhenti sendiri. Jadi sebenarnya epistaksis itu ada penyebab dasarnya nanti. Banyak sekali penyebab dasarnya, bisa karena trauma mungkin ya, bisa karena penyakit lainnya, atau bisa karena proses infeksi juga bisa ya. Jadi apakah epistaksis ini berbahaya? Bisa menjadi tanda bahaya? Bisa ya. Tapi bisa yang sesuatu yang tidak berbahaya juga bisa, karena tadi 90% dia dapat berhenti sendiri. Dan nanti akan ada jenis-jenisnya, apakah terjadi mimisannya dari depan atau dari belakang, apakah perbedaan signifikannya ya. Oke, jadi kalau kita masuk ke awal-awalnya dulu ya, epidemiologinya ya, kita lihat prevalensinya sulit dinilai karena mayoritas berhenti sendiri dan tidak dilaporkan ya. Jadi yang paling sering itu yang terjadi dari depan. Dari depan di ujung sini biasanya terjadi mimisan. Kadang kita pencet aja hidungnya sedikit lebih lama, dia bisa berhenti sendiri. Makanya prevalensinya agak sulit dinilai karena tadi 90% dia bisa berhenti sendiri ya. Kemudian laki-laki lebih sering ditemukan dibandingkan perempuan. Ini terkait dengan angka kejadian trauma ya, karena kan laki-laki lebih sering bekerja di luar seperti itu. Kemudian sekitar 60% populasi pernah mengalami satu episode epistaksis dalam hidupnya. Jadi
mimisan atau epistaxis itu adalah kejadian yang sering terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin kita sendiri sering mengalaminya ya. Bisa karena kelelahan, mungkin karena cuaca yang panas, bisa juga karena anak-anak juga bisa karena tadi ya bisa mengkorek-korek hidungnya mungkin, atau pas dia lagi flu terlalu sering juga bisa ya, terlalu sering mengeluarkan ingus dari hidungnya ya. Oke, nah ini secara gejalanya ya mungkin ya, dari yang berat sama yang ringan ya. Jadi kalau yang berat itu biasanya pada orang tua. Kenapa pada orang tua? Karena biasanya perdarahannya hebat dan itu biasanya meliputi perdarahan yang terjadi di belakang. Nanti akan kita jelaskan lagi sebenarnya yang dimaksud dokter tadi apa ya, mimisan dari depan, dari belakang. Jadi Itu kayak gimana ini keluarnya ya? di mana yang kalau belakang Iya, ya gitu bener ya. Oke, jadi kalau yang berat itu cenderung pada orang tua biasanya. Terus perdarahannya hebat karena biasanya yang terjadinya pada epistaxis posterior atau terjadi di belakang ya. Nah, usianya biasanya lebih dari 50 tahun. Nah, pada orang tua ini juga terkait dengan usia juga sebenarnya ya. Jadi ketika terjadi penurun lansia ya, artinya sudah mulai memasuki usia tua, pembuluh darah itu pun juga sedikit lebih rapuh daripada dia muda. Jadi akan lebih gampang dia terjadi perdarahan atau akan lebih gampang terjadi pecahnya pembuluh darah. Nah, terutama pada orang tua ini biasanya banyak memiliki penyakit-penyakit lainnya ya, katakanlah hipertensi, darah tinggi ya, atau aterosklerosis atau yang lain-lainnya. Itu bisa menjadi faktor resiko terjadinya si mimisan tadi. Artinya tidak berdiri sendiri, tidak Benar mimisan sekali. saja ya Dokter Wenti. Nah, kalau yang ringan ini biasanya sering pada anak-anak ya, atau pada usia muda ya. Nah, kalau kita medisnya bilangnya anterior ya. Jadi sumber perdarahannya mudah diidentifikasi. Biasanya dari depan nih, yang tiba-tiba netes. Nah, ada darah nih gitu kan. Itu biasanya sifatnya lebih ringan ya. Karena biasanya bisa karena gesekan atau trauma tadi atau dari proses infeksi ya. Proses infeksi yang membuat iritasi pada mukosa di hidung. Pengaruh cuaca juga sering. Kenapa mengaruh cuaca sering? Karena kalau cuacanya kering, dia bisa mengeringkan mukosa yang ada atau selaput ya, selaput yang ada di hidung yang membuat selaput hidung kita menjadi kering. Akhirnya dia rentan pecah pembuluh darah. Jadi di depan sini, di depan hidung kita kalau dipecah-pecah ini banyak sekali pembuluh darah kecil yang kalau cuacanya kering atau perubahan cuaca ya ekstrim, misalnya dari dingin ke panas tiba-tiba, itu bisa mengeringkan selaput yang ada di hidung yang membuat dia gampang pecah, gampang rapuh gitu. Akhirnya apa kalau terjadi kerapuhan atau pecah pembuluh darah? Terjadinya mimisan ya. Pada anak lebih sering berulang 82%. Karena tadi pada anak-anak kan aktivitasnya dahsyat ya. Banyak aktivitas di luar. Jadi pengaruh cuaca sangat berpengaruh. Kemudian aktivitasnya yang mengkorek-korek hidung, memasukkan sesuatu ke hidung itu bisa menimbulkan atau menjadi faktor resiko terjadi mimisan atau epistaxis itu. Oke, kita lihat sumber perdarahannya ya. Jadi sumber perdarahannya itu ada yang namanya anterior dan juga posterior. Kalau yang anterior, enak lihat di gambar sebenarnya ini ya. Kalau yang di anterior itu, ini yang di depan ya. Ini anterior nih. Biasanya dia itu kan ada kecil-kecil nih. Kalau kita lihat ini yang bagian belakang, ini bagian depan. Yang depan ini yang kayak rambut-rambut itu adalah si pembuluh darah. Nah, pada bagian depan atau bagian anterior itu banyak yang kecil-kecil ya. Jadi banyak sekali pembuluh darah kecil. Ini biasanya namanya kita sebut dengan plexus Kisselbach atau Little's area. Di sini adalah perkumpulan si pembuluh darah kecil pada hidung bagian depan. Pada hidung bagian depan kita bisa dipegang nih. Ini banyak sekali pembuluh darah. Nah, di bagian belakang dekat dengan tenggorokan atau kerongkongan di sini itu ada pembuluh darah yang besar. Nah, ini yang namanya kalau terjadi pecah pembuluh darah di sini atau perdarahan di sini, ini namanya epistaxis posterior atau yang dari belakang tadi ya. Kan kalau di hidung itu kita ada bulu-bulu halus ya dokter. Bagaimana dengan kondisi teman-teman yang mungkin seringkali mencabut bulu hidung? Apakah itu nanti berpengaruh? Ya. Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Dokter Kito.